Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada hari ini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Emosi Positif, Kesehatan, dan Coping, yang beranggotakan diantaranya saya sendiri yaitu sebagai moderator, Khaira Siska, dan rekan kerja kelompok saya, Nizam Hafizalubis, Mulinda Simabengi, Betari Dara Murdafi, Muhammad Aji Fahrian, dan Fatihun Mubin Agusni. Yang pertama yaitu Emosi positif, kesehatan coping. Emosi positif. Emosi positif adalah emosi yang menghadirkan perasaan positif, contohnya bahagia, cinta, harapan, romansa, keyakinan, dan lain-lain. Sedangkan emosi negatif adalah emosi yang identik dengan perasaan tidak menyenangkan dan bisa ngebikin perasaan negatif. Dalam penelitian, emosi positif digambarkan memiliki berbagai manfaat positif, seperti membantu panjang umur, meningkatnya fungsi imun, menurunnya rasa sakit, munculnya kebahagiaan, dan meningkatnya kesehatan. Emosi positif juga memiliki banyak jenis. Berikut ini ada beberapa contoh emosi positif berdasarkan teori sirkumpleks. Yang pertama, kegembiraan, yaitu perasaan antusias dan keinginan yang besar. Yang kedua, kesenangan, yaitu kepuasan emosional yang besar akan sesuatu. Yang ketiga, keheranan, yaitu perasaan terkejut dan heran. Yang keempat, kebahagiaan, yaitu merasakan atau menunjukkan kesenangan atau kepuasan. Yang kelima, senang, yaitu perasaan bangga atau puas. Yang keenam, konten, yaitu perasaan kebahagiaan dan kepuasan. Yang ketujuh, relaksasi, yaitu keadaan istirahat atau santai. Yang kedelapan, tenang, yaitu tidak cemas dan tidak kesal. Slide selanjutnya masih mengenai emosi positif. Barbara Fredrickson, pemimpin penelitian terkait emosi positif, menyebutkan 4 emosi positif inti antara lain sukacita, minat, kepuasan, dan cinta. Sukacita diantaranya yaitu kebahagiaan, hiburan, dan kegembiraan. Rasa sukacita muncul dalam situasi yang aman, akrab, dan usaha yang rendah, dan biasanya menghasilkan keadaan yang disebut sebagai aktivasi bebas, atau kesiapan untuk terlibat dalam berbagai hal dan membuat seseorang ingin bermain. Pada orang dewasa, bermain ini bisa berarti membaca, menggunakan imajinasi, atau melakukan kegiatan kreatif lainnya. Permainan yang menyenangkan juga dapat membantu membangun keterampilan sosial dan emosional seseorang. Coping. Coping merupakan istilah yang berasal dari kata to cope, yang artinya menanggulangi dan mengatasi. Coping adalah segala usaha individu untuk mengatur tuntutan lingkungan dan segala konflik yang muncul, mengurangi ketidaksesuaian atau kesenjangan persepsi antara tuntutan situasi baik yang berasal dari individu maupun lingkungan dengan sumber daya yang mereka gunakan dalam menghadapi stres. Sedangkan coping stress merupakan satu bentuk upaya yang dilakukan individu untuk mengatasi dan meminimalisasikan situasi yang penuh akan tekanan, stres, baik secara kognitif maupun dengan perilaku. Macam coping. Coping terbagi menjadi dua, yaitu ada coping psikologis, yang dimana gejala yang ditimbulkan akibat stres psikologis tergantung pada faktor. Yang kedua ada coping psikososial, yang dimana reaksi psikososial terhadap adanya stimulus stres yang diterima atau dihadapi oleh klien. Coping psikososial. Menurut Stuart dan Sundin mengemukakan dalam Rasmun 2004 bahwa terdapat dua kategori coping yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres dan kecemasan. Yang pertama, ada reaksi yang berorientasi pada tugas atau task-oriented reaction. Cara ini digunakan untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik, dan memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian ada reaksi yang berorientasi pada ego. Reaksi ini sering digunakan oleh individu dalam menghadapi stres atau ancaman. Berikut bentuk-bentuk coping. Problem focus coping. Strategi untuk penanganan stres atau coping yang berpusat pada sumber masalah. Yang kedua, emotion focus coping. Strategi penanganan stres di mana individu memberi respon terhadap
situasi stres dengan cara emosional. Problem focus coping. Yang pertama ada planful problem solving, menggambarkan usaha pemecahan masalah dengan tenang dan berhati-hati, disertai dengan pendekatan analisis untuk pemecahan masalah. Kemudian ada confrontive coping, menggambarkan reaksi agresif untuk mengubah keadaan, yang menggambarkan pula derajat kebencian dan pengambilan risiko. Kemudian yang terakhir ada seeking social support, menggambarkan usaha untuk mencari dukungan dari pihak luar, baik berupa informasi, bantuan nyata, maupun dukungan emosional. Emotion focused coping. Yang pertama ada distancing, yang dimana menggambarkan reaksi melepaskan diri. Yang kedua ada self-control, yaitu menggambarkan usaha-usaha untuk meregulasi perasaan maupun tindakan. Yang ketiga ada accepting responsibility, yang dimana usaha untuk mengakui peran dirinya dalam permasalahan yang dihadapi. Yang keempat ada escape avoidance, menggambarkan reaksi berkhayal. Dan yang terakhir ada positive reprisal, menggambarkan usaha untuk menciptakan makna yang positif. Sekian dari presentasi kami hari ini. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.